ini kan sudah saya sampaikan tadi, karena ranahnya ini kewenangannya Pak Kades ya. Jadi sebatas yang saya tahu itu kronologis dari pertanahan yang kaitannya dengan Pak Teo dengan yang dikuasai Pak Timun itu ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya pihak desa itu sebenarnya tidak ada istilah pemeliharaan, cuma menunggu kepastian pengacara-pengacara yang dipercayakan dipercaya oleh Mas Robi selaku ahli warisnya Pak Teo itu yang mana. Karena selama ini hanya sebatas itu, tidak ditindaklanjuti secara menyeluruh, kemudian nanti seperti apa tindakannya di lapangan. Nah, pemerintah desa dalam memfasilitasi akhirnya kan arah yang kurang jelas tadi tidak bisa dibuktikan dengan di lapangan, sehingga kalau tanah-tanah yang bersengketa ini tidak ada dari masing-masing pihak mendukung, ya seperti ini terkesan terbengkalai. Padahal dari kami juga masih menunggu selaku fasilitator ataupun memfasilitasi dari warga yang berkeinginan tanahnya itu tidak dalam sengketa, termasuk juga dari Mas Robi selaku ahli warisnya Pak Minko Teo. Itu. Untuk solusinya dari desa Pak? Solusinya kita nanti akan lihat di lapangan seperti apa orang-orang yang tercantum di sini. Nanti kita datangi sebagai sampelnya berapa orang, seperti apa kronologisnya. Tadi sudah disampaikan semacam itu oleh pengacara, apakah ada kecocokan atau bagaimana. Kalau secara singkat memang sudah ada sertifikat di tahun 63, kemudian dikuasai oleh pihak lain di tahun sesudahnya, kan secara logika tidak diterima, walaupun istilahnya itu dalam sisi kemanusiaan, apalagi secara hukum. Kalau dikatakan penyerobotan itu ya tidak berlebihan, karena selama ini mungkin ahli waris ataupun yang menerima yang punya hak tanah itu tidak merasakan hasil dari tanah satu. Jadi kami istilahnya welcome ketika ada siapapun yang mencari solusi ataupun mufakat dari warga manapun yang ada kaitannya dengan desa pemilihan. Jadi seperti itu. Apa ada yang perlu ditambahkan lagi Pak? Yang perlu kita sampaikan, persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Sehingga kalau kita ngotot istilahnya itu mencari benar sendiri, itu juga kurang bijak. Maka dari itu persoalan ini harus diselesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab, musyawarah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Agenda hari ini kita mendampingi salah satu klien, klien yang ada di desa Kebintan, dan kita dengan tim sekarang berada di Balai Desa Kebintan Genteng, tempatnya di mana ini ya, dekat SD. Jadi mendampingi salah satu warga daripada desa Kebintan ini yang ingin mengambil haknya. Berapa tahun Pak itu hak tanah dimiliki orang lain, dikuasai oleh pihak orang lain maksudnya? Menurut keterangan daripada klien kami dan informasi-informasi yang sudah saya himpun, itu ada kurang lebih sekitar 20 sampai 25 tahun tanah ini mempunyai banyak kronologis, karena sebelum saya menjadi kuasa hukum sebagai ahli waris yang sudah ditunjuk, itu ada pengacara senior yang di atas saya, cuman belum menemukan solusi-solusi terbaik. Sehingga kurang lebih 10 hari yang lalu keluarga ahli waris memanggil saya untuk memohon dan meminta untuk didampingi hukum untuk bagaimana menjelaskan kronologi yang sebenarnya, dan ini adalah salah satu tindakan nyata di mana orang pemegang hak atas tanah yang sudah bersertifikat tahun 1963 kok sampai hari ini tidak bisa dikuasai. Ini ada apa? Kenapa desa juga diam dalam hal ini sebagai bapak pemangku kewenangan di desa Kebintan ini? Karena saya sebagai lawyer juga mawas Pak. Artinya ironis sekali mendengarkan ini. Alas hak atas tanah itu cuma ada dua. Ada sertifikat, ada petok atau koir. Tapi ketika warga sudah mempunyai sertifikat secara hukum sesuai dengan undang-undang yang sudah kita
dijalankan bersama yang disepakati oleh stakeholder dan lembaga negara dulu. Tapi kenapa tidak bisa menguasai? Inilah hal-hal yang mungkin akan kita kuak, apakah ada kepentingan oknum tertentu atau penguasa tertentu sehingga pemilik hak, dalam hal ini ahli waris, ini tidak menguasai. Dan ditambah lagi atas nama sertifikat tahun 63 orangnya masih hidup, Pak. Itu, Pak. Kalau boleh kita ketahui Bapak, kita sebagai awak media, hasil mediasi per hari ini di kantor desa Kembiritan itu gimana Bapak? Apakah pihak desa, Bapak desa itu kooperatif sama pihak advokat yang jenengan perwakilan sebagai masyarakat juga? Baik, Pak. Jadi tujuan kami mengklarifikasi untuk memohon mediasi untuk diperuntukkan para pihak yang menguasai ini. Alhamdulillah disambut dengan baik. Namun agak agak kecewa karena dalam hal ini pemangku kebijakan dalam ini kepala desa sedang ada acara sehingga kami disambut baik oleh Sekdes, dan alhamdulillah tujuan kami untuk memohon dan sekaligus menjelaskan kronologi yang sebenarnya secara hukum, pihak kepala desa atau dalam hal ini Sekdes sudah bisa menerima dengan baik, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan difasilitasi untuk bisa bertemu para pihak yang menguasai tanpa dasar hukum yang pasti. Untuk sementara itu tadi Pak, apakah dibuka kerawangan desa atau letter C-nya Pak untuk desa Kembiritan? Jadi gini, Pak, jadi saya tadi katakan bahwa alas hak hukum itu kalau ngomong tanah itu cuma ada dua, ada sertifikat dan koir dan sertifikat. Kita bisa pastikan orang punya sertifikat tahun 63, saya pastikan orang ini berkecukupan karena ini dulu juga yayasan. Oke. Di Indonesia langsiran itu dimulai tahun 59 60. Kalau bentuknya itu sudah sertifikat, ya sebenarnya logika kita berpikir sebagai orang yang paham aturan, kita ketika menjual belikan kita hanya berhubungan dengan pembeli dan notaris. Maka ketika kita melihat data dasar awal seperti kerawangan, kutipansi itu tidak perlu, Pak. Karena sertifikat kami tahun 63 itu sudah diregister dan sudah dinyatakan keasliannya oleh BPN tahun 2009. Yang artinya secara otomatis lahan ini harus bisa kita kuasai secara otomatis. Kalaupun hal ini sulit, maka hukum acara pidana akan kita tempuh dengan dugaan penyerobotan lahan. Agenda hari ini